pas waktu kita di Indonesia terpaksa begitu kan, mungkin nggak bisa 100% dengan apa yang berdasarkan sunnah Rasul, ya. Tetapi itu ya tidak membatalkan juga haji kita. Mudah-mudahan kalau Indonesia bisa melobi itu kan, mungkin bisa nanti ya ke depan ini sebagai usulan juga ya. Semoga kita bisa sesuai dengan sunnah ya, bisa sesuai. Ibu mungkin ada, ini waktu kita cuma beberapa menit lagi, cuma 6 menit lagi. Ada? Tanya lagi Bu, mungkin ada yang masih nggak mengganjal. Ada? Mungkin udah jelas ya, udah jelas waktu. Oke, silakan. Ustaz mengenai tawaf. Ya. Karena tawaf itu kan berbesar-besar. Iya. Tidak mungkin kita bisa bersentuh dengan perempuan tetap kalau nggak tangan kaki. Iya. Karena sebagian perempuan itu nggak ada pakai aus. Jadi injaknya kita. Jadi bagaimana sedangkan dalam tawaf disadarkan suci. Kalau kita ada sentuh sama orang lain di mana perempuan. Iya. Gimana hukumnya? Ya nanti ditengok nanti kan. Kalau seandainya kondisi waktu kita melaksanakan tawaf memungkinkan bagi kita untuk menjaga jarak dari orang-orang ajnabi, orang-orang asing yang bukan suami, bukan ayah, bukan anak kita, ya, yang kalau kita bersentuh kulit langsung dengan kulit tanpa lapis itu bisa membatalkan pahala, bisa membatalkan yaitu wudhu kita batal. Sementara tawaf itu wajib dalam keadaan suci, berwudhu. Nah, bagaimana? Maka lihat kondisi. Kalau kondisi ketika pada waktu kita masuk ke dalam Masjidil Haram, khususnya di tempat tawaf, kita melihat kondisinya itu ramai sekali orang. Dah. Kita lihat nih kemungkinan besar nih kalau saya baru putaran kedua, ketiga tuh lewat, tapi keempat, kelima saya nggak jamin. Kayaknya akan tersentuh kulit dengan orang-orang lain. Yang laki kesentuh sama perempuan, yang perempuan tersentuh dengan laki-laki. Maka otomatis batalnya wudu harus diulang kembali wudu. Bagaimana kita mengulang wudu? Ketika kita ingin mengulang wudu, apakah kita mulai lagi dari pertama? Tidak, kita ulang dari pertama. Kita ulang pada waktu putaran berapa yang kita sudah selesaikan. Kita lanjut saja, kita udah batal pada putaran yang kedua, ambil air wudu, lanjut putaran yang kedua, sambung sampai putaran yang ketiga. Gitu. Tapi kalau kita berulang kali, akhirnya kemudian kita lama menyelesaikan ibadah tawaf tadi tersebut. Lama, akhirnya jamaah udah berangkat, kita masih belum selesai. Sehingga kemudian banyak jamaah yang tercecer dari kelompoknya, sehingga yang lain sudah sampai ke hotel, dia masih di masjid, bingung dia untuk pulang ke hotelnya, hingga tersesatlah. Nah, maka untuk mengantisipasi hal tersebut kita melihat keadaan tempat. Kalau kira-kira tempat itu ramai sekali, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara ibu-ibu berupaya ketika tawaf itu menghindar. Yang pertama menghindar. Yang pertama menghindar, jangan sampai kita di samping kita laki-laki, di depan kita laki-laki, di belakang kita laki. Kalau bisa di tengah-tengah perempuan ibu-ibu. Ya. Makanya jamaah kami itu kalau seandainya berangkat itu waktu tawaf, perempuan tuh di tengah-tengah, laki-laki di pinggir-pinggir. Dan laki-laki yang di pinggir itu seolah dia mengawal, melindungi perempuan yang di tengah. Jangan sampai masuk rombongan lain, masuk dia tabrak perempuan-perempuan yang ada di tengah-tengah tersebut. Jadi aman posisi perempuan kalau di tengah-tengah, dikawal oleh laki-laki di sekeliling. Yang laki-laki sekeliling itu dia jaga juga jaraknya, jangan sampai sentuh dengan perempuan. Jadi selama tawaf dia terjaga. Biasa yang punya sistem itu Turki. Ya, orang-orang Turki itu betul-betul dikawal perempuannya. Kita mau terobos nggak bisa, dibikin begini pagar betis, pagar siku tuh. Susah kita mau tembus tuh. Nah, kadang-kadang kalau kita ini tidak punya aturan, tidak punya sistem seperti itu, akhirnya asal-asal ketika kita jalan ya udah ikut terus. Jadi sampai ada laki, di belakang ada laki, kadang di depan juga ada laki-laki, nggak sengaja sentuh, akhirnya terinjak kaki, sentuh kulit tangan, batal wudu. Akhirnya kan kita keluar dari rombongan itu apa? Ambil air wudu. Di mana ambil air wudunya? Ambil air wudu keluar masjid. Masjid dari tempat kita tawaf ke masjid itu kurang lebih 400 meter. Dari sini kemana itu sampai ke pintu pendopo tuh? Kan jauh tuh ibu. Jadi kalau kita keluar saja ambil air wudu kemudian masuk, orang udah selesai berapa putaran, akhirnya kita nggak selesai, orang udah selesai.
Maka jalan yang kedua, kalau kita tidak berhati-hati dengan sistem seperti itu, menjaga dengan jarak laki-laki yang bisa membatalkan atau perempuan yang bisa membatalkan kita, jalan yang satu-satunya yang kedua adalah taklid kepada Imam Malik. Karena Imam Malik dengan Imam Syafi'i bersentuh kulit laki dan perempuan sama-sama batal kalau tanpa lapis, kalau dia bukan mahram. Tapi yang membedakan kalau Imam Syafi'i sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairi syahwat, baik dengan syahwat ataupun tidak syahwat, mutlak kalau sentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, sengaja tidak sengaja, tanpa lapis, kulit dengan kulit bersentuh, batal Nah, sementara gurunya Imam Malik mengatakan kulit dengan kulit itu bersentuh, batal wudu kalau seandainya bersyahwat. Tapi kalau tidak bersyahwat maka tidak batal wudu. Maka terpaksa jalan ini jalan solusi yang terakhir. Kita niatkan ketika kita hendak masuk, maka kita niat dalam hati, ya Allah, saya niat taklid dalam hal ini karena emergensi, karena darurat ya Allah. Taklid dalam hal ini apa? Tidak batal wudu, bersentuh kulit laki dan perempuan selama tidak disengaja atau tidak bernafsu. Itu alternatif terakhir. Ya Bu ya. Tapi upayakan dulu yang pertama. Bikin sistem tadi seperti tadi itu. Dikawal oleh anak laki-laki atau orang yang laki-laki itu menjadi pengawal. Dijaga agar jangan sampai bersentuh dengan rombongan yang lain. Kalau udah diupayakan ya udah. Atau kita pastikan ketika kita nanti tawaf, ini ramai kali, nggak mungkin lagi ini. Apalagi haji Ibu ya. Nah, jalan yang kedua, kalau Ibu tidak mau taklid ke Imam Malik, Ibu pastikan itu tawaf di lantai kedua, nah itu aman. Karena itu situ longgar. Ya, cuma agak susah karena jaraknya semakin jauh. Maka ibu-ibu yang didorong pakai kursi roda tidak usah taklid ke Imam Malik. Apa? Di kursi roda kan nggak ada sentuh siapa-siapa. Aman. Nggak ada pun orang sentuh kita situ. Karena jarak di situ lempang-lempang aja, luas, nggak ada dempet-dempet dengan orang. Di yang pertama itu yang paling riskan. Kita bersentuh dengan yang bukan mahram tanpa lapis. Ya. Sekarang udah beda. Iya. Kalau di Lantai pertama. kami laki-laki nggak pakai baju lagi, tidak boleh pakai baju lagi. Pakai baju. Oh iya. Kalau pakai baju ini sudah dijaga. Oh iya, aturan baru. Aturan baru ini ketat. Tidak diizinkan bebas untuk tawaf kecuali orang yang tawaf karena haji dan karena umrah. Maka kalau kita seandainya kita ingin melaksanakan tawaf dalam keadaan tawaf sunnah, kalau nampak pakaian biasa, bukan pakaian ihram, dikeluarin kita. Nah, untuk mencegah kepadatan. Jadi yang dibolehkan tawaf hanyalah tawaf umrah dan tawaf haji, tawaf ifadah dan tawaf umrah. Yang tidak mengerjakan tawaf umrah, tawaf ifadah ditanda. Mana tandanya? Dia pakai baju biasa. Kalau umpamanya kami waktu tawaf ibadah, kami menyerupai pakaian ihram. Ya, untuk mendapatkan pahala ibadah boleh. Ya, boleh. Karena maksud kita kan tujuannya untuk ibadah. Cuma aturan sudah dipersulit. Bagaimana lagi kita dapat pahala lebih? Caranya tadi itu. Pintar-pintar kita lah. Nanti ini ibu-ibu, saya nggak tahu air zam-zam apa masih diizinkan bawa 5 liter karena umrah sekarang nggak dikasih izin, Bu ya. Nah, pintar-pintar kita lah bagaimana untuk mensiasati untuk ibadah kita itu lebih di saat aturan masih ketat seperti ini. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, demikian. Sedikit mungkin mengenai dengan batal wudu ya. Menurut bacaan saya, itu kan ada dua itu ya. Ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Kalau yang menyentuh itu batal ya. Tapi kalau orang yang disentuh dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Untuk keluar itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak mesti kita harus berpindah kepada mazhab Syafi'i. Karena memang sudah itu ya, berpindah kepada mazhab Malik. Karena kita itu tidak sengaja, kalau tersentuh kita tidak sengaja menyentuh orang, itu tidak apa-apa. Kecuali memang orang itu sengaja untuk memegang orang lain, perempuan lain, itu yang membatalkan. Demikian ya. Tunggu dulu. Ini harus dikelirin, nggak jelas di hukumnya seperti itu. Ini masalah ibadah bukan main-main. Ya. Kita masalah tawaf ini masuk rukun. Dan rukun jangan diambil yang pendapat ini, pendapat itu.
ambil yang pendapat yang menyelamatkan ibadah kita, di situ tidak ada khilaf. Jadi kita ambil pendapat yang betul-betul menyelamatkan ibadah kita. Kalau kita mampu tiap 5 tahun sekali haji, oke. Tapi sekarang kita dibatasi, yang mampu pun nggak bisa berangkat 5 tahun sekali. 10 tahun baru bisa mendaftar untuk lagi berangkat haji. Maka ambil yang yakin, tinggal yang ada perselisihan. Ya. Ustaz, bulat aja memang tidak bisa kita elak. Kamu sudah tahu. Jadi kalau pembahasan kayak gini itu sudah jadi berdawaan. Oh ya benar. Dikonklusikan aja yang itu. Yang mana yang harus diambil? Ini sebagai pemahaman aja. Ya benar. Bulan lagi mah ya. Bulan aja. Oh kalau memang kita mau taklid sama-sama. Iya. Dan kapan kita taklid? Ya benar. Itu bahkan kita masuk. Maka ada syarat. Jadi itu aja bulan aja. Iya. Benar. Jangan jadi berdawaan juga ada. Nah, dia sudah sentuh lagi sentuh itu sudah jadi berdawaan. Apa yang perlu di ya. Ini karena memang nggak bisa kita elak, memang tersentuh. Menyentuh sentuh dah, nggak bisa kita elak. Lo tahu? Cuma bulat aja. Ya. Bagaimana cara takdirnya? Gini ya. Kalau ibu masuk dalam rombongan di lantai bawah, maka ibu niatkan saja taklid. Sejak kapan? Ketika berwudu. Sejak niat berwudu, ya Allah, andai kata saya nanti sentuh dengan laki yang bukan mahram, tanpa lapis, tanpa sengaja, maka saya niat taklid ke Imam Malik dan Malik. Karena menurut beliau pendapatnya itu tidak batal. Tapi kalau seandainya sejak awal, dari awal ibu naiknya nanti lantai 2, nggak usah. Jadi tergantung nanti. Kalau ibu niatnya lantai pertama, padat itu, berarti niatkan saja ketika berwudu dan di hotel sudah niat ikut imam taklid, imam Malik. Niatkan dalam hati ketika berwudu, ya Allah saya ambil wudu. Dalam hati saya niatkan, ya Allah kalau nanti sentuh sama laki-laki saya ikut Imam Malik gitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu yakin ibu nggak naik pertama, ibu nanti di kursi roda, nggak usah taklid. Nah, itu saja. Ya kondisi aja. Ya kondisi apa lantai 2 apa lantai pertama. Nah, demikian bapak-bapak, ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga semuanya mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya kepada guru kita bersama Ustadz Ivan Wahyu ILC yang telah menyampaikan ya sedikit tentang kiat-kiat menggapai haji mabrur. Memang ini saya merangkumkan ya sedikit lagi dari beberapa itu. Yang pertama, kiat-kiat itu adalah meluruskan niat untuk mendapat haji mabrur. Yang kedua, menggunakan harta yang halal untuk enaha. Yang ketiga, beribadah dengan sikap ihsan. Kemudian menjauhkan diri dari rapas, fusuk dan jidal. Kemudian berbanyak berbuat baik selama perjalanan ibadah haji. Kemudian berlaku sabar dan banyak bersyukur. Kemudian jangan berlebih dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian menghindari pungutan liar, dan terakhir menjalankan rangkaian haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan ini yang terakhir dan sudah disampaikan oleh pemateri kita. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan ya dalam perjalanan haji. Semoga Bapak dan Ibu menjadi haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara pada hari yang berbahagia ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup yang tadi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik
نعمته لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Semoga niat dan hajat kita disampaikan oleh Allah Ta'ala, sampaikan ke tanah suci dan pulang kembali mendapatkan haji mabrur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.